Swag apa weh? Coba lu jelasin baik-baik Winston. Winston. Enggak, kalau Ini yang sama Cebi bukan. Karena udah nggak habis konten weh. Yang waktu di warung yang gua nggak sengaja gunting baju lu. Anjing. Nah itu berarti ini masih ada kepahitan tuh. Ngentot. kita coba flashback lagi kejadiannya ya. Ada kepahitan tuh. Kita punya bisnis bareng. Ini nggak tahu, ini cerita tai banget soalnya. Coba biar orang Nilai deh. nilai deh. Nih, lo orang nilai dah nih, Zetsu member lo nilai ya. Kita pernah punya bisnis bareng teman-teman. Kita punya bisnis namanya warung gym. Itu menyediakan makanan-makanan khusus orang-orang yang nge-gym. Tapi gitu. tendaan. Bukan ruko orang gitu bukannya tenda. Ya. Jadi setiap hari kita tuh harus bikin tenda, harus diriin tenda. Oke? Ya. Nah, tuh kita start diriin tenda mulai jam 5 sore. Gue udah dari pulang kuliah langsung berangkat ke warung gym, gue diriin tenda. Gue lagi anteng-anteng diriin tenda, gue lagi berdiri di atas meja, nih lagi bentangin spanduk gitu, mau gue ikat gitu kan. Tiba-tiba gue denger suara tuh di kuping gue kayak grek, 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 grek. Wah, apaan nih gue bilang nih. Gue nengok belakang, Wesley gunting baju gue, grek, 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 grek. Dia baju gue kebelah dua gitu tau gak lo? Kebelah dua gitu, ngerti gak lo? Terus apa? Gue emang di situ gue ngapain? Gue tanya, gue cuma kayak ngentot we, lo ngapain sih we? Abis itu gue pulang ganti baju, tau gak lu? Nggak ada, marah-marah nggak ada gue. Kenapa lu pulang? Nah, berarti kan kesel ya? Baju gue sobek, Jod. Kan bercanda. Iya, gue tau bercanda, makanya gue kan nggak marah gue. Itu nggak bercanda. Itu karena dia keringetan anjing. Bener gak? Lo keringetan, Kalau keringetan bisa gini nih, udah nih. Udah nih. Nggak, soalnya gue nggak lihat dia mau buka baju. Kali lagi. Makanya sih gue lagi bentangin tenda we, lagi mau gue ikat. Abis gue ikat baru gue buka baju kan bisa. Kenapa nggak sekali mendayung 2 pulau terlampaui? Iya. Ngikat nih 2 tangan. Nah, sekalian bajunya gue ini enggak? Ya kenapa baju nggak? Kalau misalnya kayak gitu kenapa nggak lu angkatin baju gue? Kalau kayak begini, kesangkut sama tangan dong. Bener nggak? Bener. Kalau gue gunting, udah langsung. Biar lepasnya ke depan. Iya. Nggak dapet. Dia nggak ngerti. Gue care. Dia nggak ngerti. Lu care baju gue kurang 1, bangsat. Bangsat lu. Dia nggak ngerti. Baperan ternyata itu gue. Baperan, gue baperan tuh ya. Gue nggak marah, di situ nggak marah. Gue bilang, we, lu ngapain we? Terus lu cuma cengar-cengir. Udah gue pulang. Inisiatif gue pulang, gue ganti baju udah. Dia cuma nggak ngerti. Nggak semua orang bisa teman sama OS, Cok. Nggak semua orang. Bang, guys, ceritain tentang mindset kamar OS sama dengan pantai dong, gue baru nonton BHL kayak dia. Ya guys, Ya. itu. Ini supaya kita berdebat. Nah gini ya, ini buat Oke. yang nggak tahu nih. Kak WS itu selalu nyebut kamar dia pantai. Ya. Boleh nggak orang punya Boleh. tema di kamar masing-masing? Boleh. Dia selalu nyebut kamar dia pantai karena setiap kalau naik ke kasur dia itu pasti ngeres guys. Ngeres parah. Berpasir gitu Ngerasa loh. parah. Kasurnya tuh tempat Gua tidur, jawab. tempat tidur tuh berpasir gitu loh. Jadi kayak gue nyampe kamarnya pasti selalu kayak gue kayak sapu lilin, terus gue sapuin kamar kan nggak gede gitu kan, kayak gue sapu lilin terus gue sapuin bawahnya gitu kan. Terus gue bilang kayak apa sih gue bilang kamar ngeres banget, dibilang. Apaan sih? Apaan sih? Orang pantai Kuta. Ini kan temanya pantai Kuta. Iya, coba sekarang lo bayangin. Pantai Kuta kalau nggak ada pasirnya jadi apa? Kuta. Kuta doang, nggak ada pantainya, bener nggak? Itu dia tema gue tuh ada pantainya. Nggak, semua orang boleh nggak punya tema masing-masing di kamar? Boleh. Boleh. Ini temanya One Piece. Boleh. Emang gue kesel sama tema Temanya One Piece. Enggak. Nah, ini Boleh One tuh. Piece nih. Enggak. Kita nggak marah. Enggak kan? Nggak marah, kita nggak marah. Kita ngerti aja, kita cuma Nah, pantai itu- Kuta. Iya, gitu doang. Tapi segini, ih apaan sih? Mukanya. Nggak seneng. Mukanya anjing. Gue rapiin tapi gue rapiin. Tapi selalu ngedumel mulutnya. Gue mau nih. Nih, nggak perlu kayak gitu. Kalau emang lu terima lu nggak pakai, nggak usah kayak gitu, Ger. Iya. Kalau terima ya udah. Kalau emang lu ya udah lu bersihin aja nggak lu nggak suka di mana. Itu doang simpel. Iya, gak usah mau kobo. Simpel. Terus marah gitu, lampunya remang gitu. Emang kenapa kalau lampunya remang? Bener gak? Iya. Kan ini temanya sunset. Nah. Sore hari di pantai Kuta. Coba kalau sunset warnanya Bener. kuning terang, bukan sunset. Bukan. Namanya afternoon. Lu bawa Bali ke kamar lu kan? Iya, jadi temanya begitu, ada pasirnya, ada apanya. Jadi bukan karena gue jorok, emang tema gue di situ. Lu tau gak di kamar West tuh ya guys ya, kotornya tuh sampai tingkat apa, selain pasir-pasiran banyak sampah-sampah kayak nasi pecel Iya, tapi itu 3 hari yang lalu. 3 hari lalu gitu kan dibuang, udah jadi asbak gitu. Sekarang di Pantai Kuta ada gak kayak gitu? Mungkin Mungkin ada. Mungkin ada.
Mungkin ada. Enggak, kalau Di misal- rumah gue juga mungkin ada, mungkin enggak. Makanya gue bilang, kalau misalnya lu memang bener mau mengambil tema Pantai Kuta di kamar lu, nggak apa-apa. Kita nggak akan marah kalau di dalam situ pas gue buka kamar ada beli-beli lagi surfing. Nah, itu tuh, adil tuh. Pakai VR ya. Adil tuh, nggak akan marah tuh gue. Kalau ada beli-beli lagi surfing. Baru apple to apple tuh. Apple to apple tuh. Jeleknya gue nggak ada beli-beli sih emang. Baru Pantai Kuta tuh maksud gue kan. Gue cuma ambil konsepnya doang sih, tapi Iya. nggak real guys. Iya. Sorry. Kalau sama makanan tuh gue nggak bersihin. Jadi bisa tuh yang kayak gue dateng nih, set, wah kamarnya berpasir nih, gue sapuin gitu kan, gue ganti dia temanya gitu. Kalau misalnya Kan. gue kesana gue sambil makan babi guling, masih masuk nggak? Masuk. Masih pantai tuh. Terus udah nih, gue liat di pinggir ada sama makanan nih, bisa sate tuh, tusuk sate tuh. Biasanya tusuk sate ada di pinggir kamar tuh, gue lihat tuh, ya kan. Udah nih, gue biarin, gue balik gitu kan, gue balik. Besoknya gue datang lagi ke sana lagi, main lagi malam itu, gue ke rumahnya dia lagi besokannya. Bungkus satenya masih ada, tapi nambah tuh box nasi campur afuk gitu. Satu lagi nambah di pinggir. Ini baru beli tadi nih. Gue tahu nih, ini makan siang dia tadi Lu bisa, nih. pokoknya lu nggak perlu tanya WS makan apa, kita bisa tahu dia makan siang apa guys. Gue udah tahu nih orang makan siang nasi campur afuk nih, karena sampahnya nambah nih. Gue diemin lagi, biarin deh. Besok kan bisa nambah lagi, anjing. Parah. Kamar WS tuh gila bacot. Penyamun sumpah. Oh, wis bukan itu doang. Itu baru bungkus makanan. Terus ada botol api. Nggak, di Bali ada nggak? Nggak, lu ke 707 pasti ada botol bir ya? Iya bener. Bisa ada botol api udah kosong. Itu maksud gua natural botol aja, bir, terus botol bir. Sampai pernah gue hitung gitu. Botol apinya bisa 4 gitu. Birnya 6 gitu. Di dalam kamar aja. Nyokap gue sampai fotoin, Tapi lu udah kenapa sih? tapi udah kosong. Kita yang foto hidup Parah. Bisa kayak api 4, bir 6 kosong. Ya, kalau Tapi di dalam dijelasin- kamar gitu kayak anjing gue bilang. Cuma kalau misalnya gue jelasin konsep ini ke nyokap gue, mungkin nggak bisa diterima loh. Nggak bisa terima. Nggak terima dia. Makanya gue suka ke teman-teman gue lah, nggak bisa terima gitu. Dia nggak bakal mau terima tuh konsep buta, dia nggak terima coy. Si Gary, gue bilang tidurnya udah jago anjing. Dia bisa tidur lagi disetrap, bisa tidur begini anjing. Gimana cara dasnya dilipat ke atas gitu terus begini anjing. Dibantah. Nggak, itu skill dari mana sih? Jadi gue kalau di sekolah, Aneh banget, gue Ngentot. di kelas kalau tidur gitu guys, dia kayak dasi sekolah nih, dasi gue gulung, Jadi buat set, Buat sampai leher. sini. Iya. bantal leher. Nyaman gitu ngentot. Terus bisa tidur gitu. Terus ada juga siapa tuh dulu? Si Purlung ya? Iya kayak gitu. Yang tidur bisa di bawah tas gitu. Guru nggak tahu nih lagi mau ambil apa nih, tapi nggak keluar. Lagi. Nggak keluar. Bisa gitu ngentot. Parah dulu tuh. What the fuck? Guru bingung tuh nih, Iya, mau ngambil ngapain, buku kayak mau anjing? ngambil buku apa Tapi gimana? nggak nih? keluar anjing. Tidur di bawah tas gitu ngentot. Hebat anjing orang-orang ini. Dulu gila sih, dulu gila. Karena perbuatan paling nakal lu apa deh, Ger? Mindahin motor kan lu? Ini yang di sekolah ya. Iya, mindahin motor guru kan lu? Itu Harlem Shake, Oh iya, itu sampai di Discord anjing si Gary. tapi gue gak ketahuan yang gue. Hah, kan lu kan buat satu... Enggak, Oh, itu enggak. X sebelah ya? Yang sebelah, gue enggak. Yang gue pertama buat. Tapi Terus yang enggak kelas ini. yang kelas sebelah buat. Kelas awal kelas gue bikin Harlem Shake kan. Sampai Itu di-upload ke YouTube gak sih? gue ke Facebook waktu iya, itu, anjing. gue waktu ke FB, gue upload ke FB, terus kelas sebelah bikin, wah kelas sebelah ketahuan, gue take down video gue langsung. Tapi kena ini nggak? Kena dampak, maksud diomongin nggak? Enggak, gue aman, kelas kita aman, gak ketahuan. Kelas gue ketahuan, Kalpanax. Iya tuh Nih, ngentot. kontol nih. Kok gue? Ya lu ngentot. Dia waktu itu lagi Kelas kita nggak ketahuan anjing, gara-gara kelas ketahuan. sebelah. Tapi abis itu lu cepuin gua kontol. Ya. Jadi waktu itu ada guys, itu lagi zamannya HI itu ya, HI ya. Iya. Apa? Happy day. Nggak, HHC. Iya, maksudnya kita tuh, oh itu kita baru kenal Arab. Iya. Belum kenal Arab. Ya, kita tahu dia suka pernah bikin Kalpanax Challenge. Jadi Kalpanax Challenge itu adalah kayak Kalpanax tuh obat Kalpanax, obat jamur, ditaruh di biji lu. Iya. Satu bakal sakit tuh. Perih, Iya. panas Jadi, banget. waktu itu di kelas gua WS sama teman-teman gua mau nyoba apa sih rasanya Kalpanax gitu kan. Kita janjian tuh. Siapa tuh yang mau beli Kalpanax tuh?
Semua orang udah beli punya satu ngentot. Akhirnya besokan datang, Kalpanas ada 8. Semuanya beli masing-masing ke apotek. Itu akhirnya kita pakai tuh pas pelajaran akuntansi. Jadi kita tempat duduk kita paling belakang, teman-teman. Kita duduk paling belakang berenam gitu, kita pakai tuh rame-rame. Jadi nggak boleh ketahuan. Nggak boleh ketahuan. Objektifnya gitu. Iya, nggak boleh berteriak, harus tahan. Harus tahan. Ya, pokoknya tahan. guru nggak boleh tahu kalau kita lagi pakai Kalpanas. Iya. Tuh, kita pakai tuh kita gitu kan. Nggak ketahuan tuh aman. Akhirnya karena Kalpanas itu kayak seru banget, itu kedengeran ke kelas sebelah. Iya, so satu anjing. Iya, akhirnya kelas sebelah tuh minta tuh, mau bodong, minta Kalpanasnya, gue mau cobain sama kelas gue gitu. Cuma mereka norak, mereka pakai jam istirahat. Terus kayak Iya, terus gitu, pada caper anjing. deh, kayak di kelas tuh, sakit gitu. Akhirnya ketahuan lah sama guru kalau itu pakai Kalpanax. Dicarilah siapa nih yang bawa Iya, Kalpanaxnya. pakainya. Iya. Cari kelas kita Kelas semenjak kita. Wah. Kita diskusi tuh, berenam kan kita diskusi tuh. Ini kalau kita nanti guru nanya siapa yang bawa Kalpanax, kita bilang aja, kita bawanya bareng-bareng, kita mau challenge bareng-bareng gitu. Jangan ditinggalin satu sama lain nih, kita bareng nih berenam. Oke, kata Wes oke gitu. Udah tuh, kelar istirahat jam pelajaran lagi bener. Dicari lah gua sama guru BK, diketok, tok. Siapa nih yang bawa Kalpanax? Winston Renaldi langsung Niko yang beli Kalpanaxnya 2 botol, dia yang beli. Ngentot, gue bilang. Gue dipanggil sama guru, gue diajak duduk. Diajak duduk ditanya, kamu kenapa beli ini, belajar dari mana? Gue bilang, lihat Reza Arab, Bu. Semenjak itu Reza Arab di band anjing dari sekolah gua. Di blacklist. Gak pernah nge-MC lagi di sekolah gua sampai hari ini. Dia gak boleh nge-MC di Semak 5, gak bisa nge-MC prom, gak bisa nge-MC pensi. Apa tuh nasukin apa? Naklukin semua MC Jakarta ya. Ini sombong gila ya. Dulu waktu ini gue sempat dimarahin juga. Masih siapa? Masih Arab gitu kan dulu. Dulu ada kita nge-MC di Semak 3 kalau nggak salah. Si Diko ngentot. Jadi kita tuh kalau nge-MC datangnya selalu telat. Terus yang balesin itunya PC-nya itu si Niko ngechatnya. Lu kasih emot apa? Kelinci. Kayak gimana? Yang Nggak, jadi guys, dulu Ngentot. ada masanya di mana CIB itu kayak nge-MC semua pensi di Gila. Jakarta. Rame banget kita, sumpah. Di zaman itu kita rame banget. Rame. Bisa kayak di bulan pensi-pensi itu kita bisa seminggu 2 kali gitu Gila. nge-MC pensi gitu. Ya waktu itu tapi belum punya manajer, jadi kita masih ngurus Sendiri sendiri, gitu. masih ngechat sendiri. Nah, OS tuh kan memang bukan tipe orang yang bakal balas chat kan. Jadi udah semua panitia tuh kontaknya ke gua. Kalau nggak ke gua ke Gary biasanya. Tapi kalau Gary nggak lagi bantuin, gue yang belum tackle ada sendiri Gary nggak tuh. sih di situ? Belum ada ya? Dari Semak 3. Iya. Makanya lu yang bales. Ya akhirnya ada satu kali momen di mana kita mau nge-MC acara pensinya Semak 3. Gua tuh udah standby di rumah WS. Itu acara kan siang ya. Jam 3-an gitu. Gua dari jam 12 udah di rumah WS, tapi si ngentot ini emang kalau mau pergi gitu lama banget siap-siap mageran gitu loh. Jadi kayak udah jam 2-an lewat, dia masih belum siap-siap, baru mandi dia. Panitia ngechat gua, "Di mana Kak? Kita udah mau mulai," dia bilang gitu. Gua bilang, "Iya, sebentar lagi kita jalan," gua bilang. Udah tuh. Gini kan, balesannya ngentot banget sih. 10 menit kemudian ditanya lagi, "Di mana Kak?" Gue bilang, "Sabar, ini WS baru siap nih, kita mau jalan nih OTW," gue bilang. Kita di jalan, di tengah jalan ditanya lagi, "Kak, di mana Kak?" Nggak gue balas tuh. Sampai akhirnya ngechat lagi tuh 5 menit kemudian, "Kak, di mana ya Kak? Bener-bener udah mau mulai nih." Karena gue pikir kayak anjing lah, maksudnya kita kan lagi jalan, kita nggak bisa telepati, nggak bisa ngilang, nggak bisa teleportasi gitu. Kita emang butuh waktu buat jalan, tapi kenapa ditanyain mulu sih? Ya udah akhirnya gue balas kayak, gue kirimin waktu itu masih pakai Line. Ada stiker kelinci lagi gini. Gak boleh ya. Gak profesional gitu. Oh-nya dikasih. Dia kayak, "Kak, di mana Kak?" Dia nggak balas lagi. Nyampe kita nyampe. Marah ya. Terus pas datangnya gila banget coy. Datangnya panitia udah berjejer di depan mobil kita. Kita jalan, jalan turun langsung- mobil langsung langsung dikasih mic, dikasih cue card, langsung naik ke panggung. ini turun mobil mic langsung panggung. Gak pakai briefing gitu. Tak. Langsung MC. Gokil anjing. Tapi acara pecah. Tapi mungkin itulah kenapa kalau lu lihat karir WS stuck di situ aja itu attitude soalnya kayaknya. Itu. Terus kita masih bisa bilang kayak emang kalau ngundang kita kelemahan di situ. Tapi acara pasti pecah.
Soalnya biaya jualnya di situ Itu ngentot. marketingnya di situ. Marketingnya di situ tuh. Acara pasti pecah, emang kelakuan kita emang kayak begini. Cuman worth it lah dengan kayak Worth begitu. it, Acara worth it. pecah. Seru loh. Iya benar. El Attitude tuh. Dulu kita pernah MC juga di mana ya? Di Jakbar, nggak salah. Sampai kita ditegur anjing. Jadi ada uang sekolah lagi turun atau gimana gitu. Terus gua MC gitu sama Niko. Gua bilang, "Oke, untuk orang-orang miskin saatnya sekarang." Oh gue inget. itu gila. Semak satu Tanjung Duren kalau nggak salah deh. Atau P8 gitu. Pokoknya di Tanjung Duren lah itu. Terus ada momen dimana kita harus adlib. Adlib itu soal program sekolah yang uang pangkal tuh diskon berapa persen gitu. Oke gitu. Terus kita di panggung kita tektokan berdua. Terus kita kayak, oke, kita mau ngumumin kalau ini uang pangkal masuk sekolah ini mulai tahun depan dapat diskon gede-gedean. Ayo, mana orang miskin tunjuk tangan? Ada yang tunjuk tangan, gitu. Ada yang tunjuk tangan, Jing. Dimarahin. Saya. Ayo tepuk tangan untuk orang miskin. Terus kepala sekolahnya maju ke depan gitu. Kepala sekolahnya pas dia giliran dia kata sambutan dia bilang, saya perlu klarifikasi, ini program bukan untuk orang miskin ya. Serius amat ngentut. Serius amat anjing. Oke, Cok. Dulu tuh IO tuh jarang tuh mau pakai gua mau Biasa jarang. personal. Biasa sendiri, enggak berani. Niko WS tuh enggak berani dulu. Ngeri. Iya, kalau Niko ya Niko WS gitu. Dulu ada satu sekolah prom. Terus tapi nggak ada guru. Wah, itu gila banget. Tuh Gary yang ngurusin tuh. Wah, itu Gary tuh. Iya. Orang ridersnya Amer ya. Semak 6 ya? Tarki ya? Yang mana ya? Coba. Yang di Gue tuh inget yang semak 6, Moro Karang. Yang kepala sekolahnya Bu Fong. Itu ada tuh. Gue nunggu di dalam kelas tuh makan makan big box tuh. Yeah. Itu Bekasi. Bukan, ini IO prom di ballroom. Iya, ballroom. Itu ada gue. Ada lu Ada. yang tektokan. Gue yang tektokan ya. Lu yang Itu tektokan. ridersnya. Fun fact, dulu tuh gue manajer mereka guys. Iya. Jadi kayak mereka tuh MC independen tanpa ada manajer, tanpa ada apa. Jadi supaya mereka tidak berkontak langsung dengan klien, yang kontakan tuh gua lah yang settingan. Nah. Itu nge-MC Anjing lupa gua. beneran MC terlepas gua selama gua nge-MC. Soalnya pertama nggak ada guru bang, udah ngomong aja sesuai yang lu mau. Oh, yang itu ya, gua tahu tuh. Anjing. Itu di mana ya? Aduh itu sekolah apa ya? Jakbar. Itu prom. Prom ya. Acaranya outdoor bukan? Indoor. Ballroom. Terus kayak datang tuh kayak selamat malam ngentot. Wah anjing enak banget kayak. Kontol. Memek. Orang semua kayak aman deh. Gak ada gue. Jadi dulu ya gue manajer dia, dulu lebih ke WS sih. Jadi kayak siapapun yang kayak mau kerja sama bareng WS, kontakan bareng gua, endorsementnya WS, yang kontakan tuh gua, kayak gitu. Itu doang tuh satu sekolah, yang lainnya ya kita kalau nge-MC selalu ngerem, nggak mungkin keluar kata-kata kayak gitu lagi. Kalau ada dari awal briefingnya untuk nggak ngomong kasar, kita bisa ngomong kasar. Kayak kata-kata ngentot gitu nggak mungkin keluar. Zaman depan tuh Pacea. Wah, Pacea. Anjing, ini masih orang semak, Jing. Arthur. Guru agama. Dulu ada jokes tok. Ini apa, siapa Chris? Orang bisa Christmas, bukan ini siapa? Chris Arthur. Bukan Christmas. Jadi ada guys dulu di sekolah. Ya lu gak tau orangnya juga sih. Iya, adalah. Jadi dulu ini musuh bebuyutan gua di sekolah sama nih. Lu juga benci gak sih nih? Iya. Juventus. Juventus anjing. Ini anak semak 5 nih. Oh, udah fix Ini nih. Semak 5 nih. Juventus semak 5 tuh. Si Alrico Diavin nih. Jadi dulu nih orang tuh ngentot. Ini guru agama ya, Jing. Terus guru agama sering pokoknya gimana ya? Sering mojokin kita lah. Ya. Cuman dia nggak berani langsung ngomong gitu, biasa dia yang lapor. Ya. Kayak main belakang gitu ngentot. Terus kayak tiba-tiba di satu titik dia ke adik kelas. Dia lagi kan
kita kan sekolah kita kan ada proyektor kan, terus Ya. nyambung ke laptop. Ya. Ketahuan. Ketahuan ada video bokep. Foldernya namanya Juventus guys. Anjing. Gue bilang ini orang ngentot, gue bilang. Nama foldernya Juventus. No. Ada video bokep. Kalau jangan dong kayak gitu Arthur ngentot. Udah. Enggak, maksudnya guru agama, Ger. Iya, udah. Kesana kalau misalnya ketemu di ruang BK nih, ingat Tuhan gini-gini, lu video cabul anjing. Itu ada guru agama gitu. Gue benci aja dulu sama dia ngentot, benci banget gua. Ini orang literally fake. Fake ya, menurut tuh fake ya. Fake. Tapi dari SMA emang kayak kita sering MC kan acara-acara sekolah. Lu sering MC dulu acara sekolah SMA? Kelas 12 ya mau es biasanya. Iya. Kelas 12, kelas 11? Kelas 11 enggak, aku belum. Gue mau MC berapa kali anjing? Iya, kita pernah jadi ini anjing, apa yang suka Teachers Day. apa ya? Teachers Day Soekarno Hatta. Kata Jadi tuh kita tuh suka ada Teachers Day guys, kayak ceritanya kayak cosplay gitu ceritanya kayak gitu. Terus kayak ini MC Escalates opening. eskalasi itu namanya ini apa namanya? Nama cup sekolah kita. Jadi kayak pensi sekolah itu cup lah kan, kayak cup sekolah tuh kayak ngundang-ngundang SMA lain buat tanding basket, tanding futsal apa gitu kan. Bang Ger selamat semangat. Bambang Popo semangat, kerjanya Bambang Popo semangat. Nah itu namanya Escalates. Jadi itu kita tuh kayak sering lah berdua tuh jadi MC itulah. Emang sering jadi, emang udah dari dulu baju tampil anjing. Demen gitu disorot masyarakat demen. Emang dulu jadi baju tampil aja di sekolah gitu dari dulu kayak gitu. Sekolah kalian seru kayaknya. Seru sih. Seru. Enggak, bandelnya kita itu bukan bandel yang Iya, kayak bandel kita tuh bukan bandel tawuran. Ketahuan ngerokok, apa bandel sih, ngerokok, bandel enggak. kita bandelnya bandel anak-anak aja gitu. Iya, kita tuh bandel bocah aja gitu. Ada satu guru. Jadi di sekolah gua ada namanya pelajaran kepemimpinan. Jadi itu nggak ada di sekolah lain. Jadi setiap SMAK, jadi gua sekolah di SMAK, setiap SMAK itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kayak kalau ciri khas kita kepemimpinan, jadi cuma ada pelajaran itu di sekolah kita doang. Ini guru ngentot. Si Giri juga diajar. Lu diajar kan, Ger? Guru agama. Bukan, kepemimpinan. Oh iya. Si Martin Garrix. Iya, udah. Jadi dulu itu guru ini tuh guru muda, sering digandrungin sama cewek-cewek. Asik gitu orangnya. Suka main bowling bareng sama anak-anak, tapi dia benci sama gua. Cuman gara-gara perkara gini. Coba kalian coba deh jadi gua. Jadi dulu karena kelas gua ribut, jadi didenahin duduknya. Si ini sama si ini, si ini sama si ini. Cuma gara-gara anak SMA kan sering ganti tempat duduk kan. Terus pas pelajaran dia ngomong ke gua, lu beneran duduk situ gak? Soalnya gua duduknya sebenarnya cowok, nggak mungkin kayak cowok sama cowok gitu. Terus gua bilang kayak, iya pak, saya di sini pak. Terus dia tanya lagi, waktu 20 menit kemudian, Winson, kamu yakin kamu duduk situ? Iya pak, saya yakin. Terus dia nanya ketiga kali setelah 15 menit lagi, Winson, kamu yakin kamu duduk situ? Jangan sampai saya tanya wali kelas kamu. Terus gue bilang, bercanda deh pak, gue bilang. Marah, We. Wajar, We. Ya emang lu salah kan itu. kan bercanda. Ya kan dia lagi mau ngajar, We. Ya gini, kan gue cuma mau bercanda, bukan masuk serius. Kalau gue seriusin, iya pak, bener saya di sini. Terus berarti serius dong sama ini. Iya, cuma kan dia lagi mau ngajar, lu tuh nggak duduk di situ. Tapi gue nggak ribut. Lu nggak ribut, tapi Tapi dia, tempat duduk lu nggak di situ. di situ ngawe lu sih. Dia udah marah. Dia gebrak tangannya kayak dar. Papan ke meja ini. Saya nggak bercanda ya sama kamu. Kalau kamu nggak minta maaf sama saya, nggak ada pelajaran kepemimpinan lagi. Keluar nih. Waduh. Tangannya ambil kayak gini. Lu? Gue bilang, itu pasti sakit tuh. Ya bener dong. Kalau nggak sakit kan biasanya. Halo Rakasena. Akhirnya selama setengah tahun nggak ada pelajaran dia, nggak mau masuk kelas gue kalau misalnya gue nggak minta maaf. Lu nggak minta maaf juga tuh ya? Gue nggak. Nggak lu ya? Makanya lu nggak naik kelas tuh, pantas sih bang. Lu deserve sih nggak naik kelas sih. Deserve sih lu. Nggak, ini background dari sebelum gue kenapa nggak naik kelas ya.
Karena laki itu yang dipegang adalah ininya, apa namanya, stand on the ground. Menurut gua hal itu nggak usah digede-gedein lah. Kalau misalnya lu lebih dewasa daripada gua, masa lu harus Pak. Tapi gua tahu belakang dia tuh busuk. Dia bingung. Dia dulu pura-pura sakit kanker. Ternyata apa? Jualan mobil di CP. Busuk gak? Iya guys, dia tuh pura-pura kanker. Nggak, bukan pura-pura sih, gue nggak tahu ya. Intinya kita buat donasi gitulah ke dia, terus dibeliin PS anjing sama dia. Busuk gak kayak gitu? Gue Gue nggak tahu dia kanker atau nggak, gue nggak tahu. Tapi Oke, gue ceritain. dia kayak gitu. Akhirnya nggak ada pelajaran tuh, nggak ada pelajaran kepemimpinan sampai akhir semester. Sampai teman-teman gue kayak, gue minta maaf lah, Kesel itu. Gue sebagai cowok yang berkarisma, gue bilang enggak. Cowok berkali. Iya. Makanya layak kan dia diganjar nggak naik. Menurut gue sih layak. Menurut gue sih layak nih orang nggak naik kelas aja. Emang bangsat aja. Emang bangsat aja. Oke, akhirnya gue nggak naik. Karena itu pelajaran lu nggak boleh merah dan lu nggak boleh akhlak lu jelek. Oke, gue bilang. Setelah gue lulus, ini guru ngentot. Ini guru bilangnya kanker. Dari gue kelas 11 dibotakin rambutnya. Terus kayak supaya untuk terima iba ke orang-orang, jangan berisik lah di kelas Kak Martin, soalnya dia lagi kanker. Supaya kelasnya tuh nggak ribut. Oke. Karena gue kelas 11 bisa nganek juga sih, makanya gue iya pak. Kelas 12 setelah lulus, dia kayak gitu, dia kerja di CP, gue tweet. Gue tweet. Besoknya escalate, gue tweet. Pak, April Mop udah selesai, gue bilang. Gak usah bohongin orang lagi, ngentot, gue bilang. Besoknya gue datang escalate ke Cup, ketemu Bu Meti. Bu Meti datengin gue. Son, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Kamu dari murid sekolah Kristen, tapi kok ngomongannya seperti sampah begitu? Gue bilang, emang ini orang layak disampahin, gue bilang. Terus dia bilang, ya udah kalau kayak begitu, kamu mendingan bantuin ibu cari ini orang. Ya berarti emang bener dong, dia ada kasus. Iya, benar emang. Selama ini bener dong. Enggak, emang dia pada ujungnya dia akhirnya di-cut guys dari sekolah itu, dia udah nggak ngajar Iya. lagi. Karena nggak ada yang percaya sama gua. Enggak, emang bener, emang ujungnya dia itu kondisinya dia udah nggak ngajar di sekolah itu. Karena emang ya gitulah. Jadi emang faktanya seperti itu. Dia kanker, tapi dia nggak pernah bisa dijenguk. Kalau misalkan bukan di rumah dia. Iya, dia nggak mau dijenguk, nggak mau apa. Terus yang akhirnya kita tahu kayak uang donasi dipakai buat beli PS. Iya, iya kayak gitu. Orang ada aja Dulu Terus kayak mau dijenguk nggak bisa, nggak ada Banyak orangnya. kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya kita nggak tahu kayak kebenarannya dia itu seperti bener kanker atau enggak, kita nggak tahu gitu loh. Cuman ya kayak gitu, sus banget gitu Iya, loh, anjing. sus banget gitu Dulu loh. nyokap gua sambil bilang, Kak Martin ini orang baik. Martin Garrix ya. Iya, terus kayak nih mami kasih amplop dari nyokap gua nih untuk Kak Martin. Gua pakai Iya. buat jajan ngentot. Jadi kayak Bener bukan, tuh bilang bukan gua. introvert. Masa kita kayak terus ketahuan beli PS gitu loh, maksudnya kayak Terlalu menyembunyikan. iya, kan kita mau ngasih support ya. Iya loh, ternyata dibohongin anjing. Gitu Temen lah. gua sampai Bahkannya sampai di cut dari Iya, dari sekolah. iya gitu loh, berarti kan bukan temen gua si Johan sampai buatin tanaman kanker anjing. Buat itu orang tuh. Buat itu orang, kayak gitu. terus kena bohong. Wajar lah wajar lah orang kesel. Dikira anak kecil tai kita. Emang kecil sih dulu. Kanker kantong kering mungkin ini. Iya, bisa juga kantong kering, Iya, kantongnya bisa juga, kering cuma mungkin ya. gimmicknya anjing. Kantong kering deh. Jadi buat Bang Remo mungkin nggak tahu ya, dulu tuh gue sama Wes satu angkatan. Oh, lu 96 juga ya? Sama, 96. Jadi dari kelas 10 ke kelas 11 itu Wes nggak naik kelas. Oh. Wes jadi turun kelas kan. Iya. Seangkatan sama Niko. Oh iya, Niko tuh adik kelas gua gitu. Gua nggak naik gara-gara apa? Menjunjung tinggi harkat martabat orang. Biarin gua dibenci. Seperti dulu pejuang-pejuang zaman dulu dibenci nggak apa-apa. Yang penting tahu Mana kebenarannya. Mana kebenarannya, bener. Lu pegang prinsip. Pegang teguh itu ya, prinsip. Gak apa-apa gua jadi korbannya. Yang penting lu pegang teguh Pegang kebenaran. teguh. Ternyata Lu nggak naik karena emang attitude lu jelek aja. Loh. Ya sok pahlawan itu enggak. Terus gitu.
Makasih Mark ini dulu waktu kelas 3 dia nggak pernah kasih gue jawaban juga kalau gue lagi ulangan. Jadi ulangan kita itu setiap hari. Martir. Bener. Bisa dikatakan seperti itu. Lu martir ya? Gue martir. Gak apa-apa gue berkorban satu orang tapi at least lu denger omongan gue. Ini orang bangsat, gue bilang. Tapi orang nggak percaya. Iya nggak. Sabar. Maksud gue bukan ini cerita zaman Iya. Ini orang bangsa, tapi orang semua kayak enggak lah ini orang baik kok segalanya. Sekarang apa buktinya? Lu ngakuin nggak? Iya, mungkin nextnya kalau cerita jangan sebut merek. Siapa mereknya? Iya nama orang, misalnya gitu. Sekarang Martin lu buka di Google pasti masuknya Martin Luther ngentot. Emang dia tahu ada Martin Semak 5? Udah. Itu kasih clue lagi tuh. Enggak, lu cari. Enggak, ya udah, nggak usah. Martin Semak 5 emang muncul palanya. Bisa ada. Nggak ada, orang udah hapus semua IG gara-gara dia yang buronan ngentot. Iya, Kalau misalnya emang ada, ayo sini kita main lapor polisi ngentot. Ini orang pembohongan publik bilang kanker, ternyata enggak anjing. Iya dong. Malah lebih bagus kalau dia ada. Tapi memang diakui sih. Itu udah diakun warga. Iya. Kalau dia ada di orangnya itu lebih bagus. Iya. Jadi bisa mengungkap kebenaran. Sabar, jangan emosi. 343 ya. Itu ya sabar. Baca ya. Itu kan udah cerita 11 tahun 12 tahun yang lalu. Tapi Deh, kalau gue kayak gitu sabar. ceritanya jadi buat gue nggak accept Sabar. agak emosi. Aman kok aman, kayak ini aman, kayak ini aman. Tenang aja. Aman. Aman kok ini aman. aman, nggak offside. Tapi Aman lu kok. punya ini nggak sih prinsip kayak kebenaran tuh nggak perlu diungkap karena emang udah benar gitu. Enggak, kadang harus diungkap tapi orang-orang yang nggak denger nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya gini, dia nggak perlu ngungkap pun ujungnya tuh terungkap Iya. sebenarnya. Jadi emang dia itu hanya membuktikan kayak anjing gue tuh bener selama ini loh gitu.